Siapa cepat, dia dapat. Sebuah ungkapan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan ini tentu saja di dalam sebuah pertandingan atau perlombaan, kecepatan menjadi ukuran yang paling vital untuk menentukan seseorang bisa memenangkan pertandingan atau perlombaan itu. Namun apakah di dalam pertandingan hidup, kecepatan kita bertindak atau cepat-cepat mengambil langkah itu sungguh diperlukan? Atau ada hal lain? Begitu pula di dalam daya juang kita. Biasanya para pejuang identik dengan kuat. Bila tidak kuat tidak dapat berjuang. Bila lemah maka matilah dia. Tidak sanggup dia untuk berjuang. Kecepatan dan kekuatan, dua kata yang memang seringkali dipakai dan diutamakan di dalam orang berjuang, di dalam orang bertarung, di dalam orang mempertahankan kehidupannya. Secepat-cepatnya masalah ingin segera selesai dan usai. Sekuat-kuatnya dengan segala tenaga dikerahkan untuk supaya segala tantangan hidup kita bisa teratasi, segala problema hidup kita bisa terselesaikan. Ada jalan keluar yang harus dengan kuat kita pegang, kita junjung tinggi, dan kita ambil langkah yang sekuat-kuatnya untuk keluar dari masalah itu. Namun apakah kecepatan dan kekuatan itu yang paling penting di dalam sebuah perjuangan? Atau di dalam menumbuhkan kembali daya juang kita yang sudah lemah dan tidak berdaya ini? Tentu saja ada hal lain yang jauh lebih penting dari sekedar cepat dan kuat. Apakah itu? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari kitab Pengkhotbah, sebuah kitab yang seringkali diidentikan dengan kitab pesimis, yaitu nada-nada pesimis dan tentang kesia-siaan diungkapkan di sana. Seolah-olah hidup ini begitu susah dan sia-sia, tidak ada artinya. Namun di balik pesan kesia-siaan ada sebuah pesan yang lebih penting, yaitu pesan mulia dari Tuhan untuk seseorang bisa mengarungi kehidupannya dan bertarung di dalam perjuangannya untuk bisa hidup. Pengkhotbah 9 ayat 11 sampai 12. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia, terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Pengkhotbah, kitab yang penuh dengan kata kesia-siaan dan bernada pesimis, sesungguhnya memberitahukan kepada kita untuk melihat hidup secara kritis. Dalam arti tidak sekenanya dan seenaknya kita menjalani hidup, tapi melihat dengan seksama, melihat dengan jeli dan dalam akan apa yang sesungguhnya dalam realita kehidupan. Bahwa apa yang tampak dan apa yang dihadapi itu tidak sepenuhnya dan seutuhnya harus dijalani dengan kekuatan diri sendiri. Karena ada kekuatan Allah yang lebih memahami akan pekerjaannya untuk mengelola dan menggarap kehidupan manusia. Dan di dalam ayat 11 dari Pengkhotbah pasal 9, ada sebuah ungkapan-ungkapan yang menarik di sini. Aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Apa makna dua ungkapan ini? Menang lomba bukan untuk yang cepat, unggulnya perjuangan bukan untuk yang kuat. Seolah pengkhotbah ingin menyampaikan sebuah pesan melampaui cepatnya seseorang untuk memenangkan perlombaan dan melampaui kuatnya seseorang untuk unggul di dalam perjuangannya.
Ada satu yang tidak boleh dilupakan oleh manusia di dalam mengarungi kehidupan dan berjuang untuk mempertahankan hidup itu, yaitu bicara tentang waktu dan kesempatan. Itu yang diungkapkan di dalam akhir dari ayat yang ke-11, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Arti waktu dan nasib ini sebenarnya berbicara tentang dua makna waktu di dalam Alkitab, yaitu waktu dalam arti kronologi, dan bicara soal nasib sesungguhnya ini lebih tepat diterjemahkan menjadi sebuah kesempatan, yang berarti adalah waktu secara kairos, dalam bahasa Yunani yang artinya adalah sebuah momen, sebuah kesempatan yang tidak pernah bisa terulang kembali. Dua makna waktu inilah yang harusnya dipegang teguh oleh seseorang yang mau berjuang dengan kuat dan tangguh. Yaitu dia sadar bahwa waktu yang ada dalam hidupnya itu adalah anugerah Tuhan. Waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hentikan seenaknya. Kita tidak bisa berbalik lagi ke waktu yang lalu. Kita juga tidak bisa lalu kemudian loncat ke waktu yang akan datang tanpa menjalani proses di waktu hari-hari ini. Ketika waktu kita lihat sebagai sebuah anugerah dan kesempatan sebagai sebuah berkah dari Tuhan, maka kita akan memahami bahwa daya juang kita itu baru bisa berjalan bila Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Bukan karena cepatnya kita bertindak atau kuatnya kita melakukan segala sesuatu, tetapi sempat atau tidakkah kita melakukannya. Kesempatan itu adalah pemberian Tuhan. Karenanya kalau kita melihat itu sebagai sesuatu yang sangat penting dan kita perlu pegang setiap kesempatan yang ada, jangan sampai terlewatkan begitu saja. Kita akan berjuang dengan lebih benar, dengan lebih cepat tentunya dan lebih kuat. Sehingga yang penting sesungguhnya adalah waktu yang Tuhan berikan. Karena manusia tidak mengetahui waktu hidupnya sendiri. Dia nggak pernah tahu kapan berakhirnya. Dan gambaran yang diungkapkan dalam ayat 12 dari Pengkhotbah 9 adalah seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Apakah ikan itu pernah bermimpi atau berpikir bahwa dia akan ditangkap oleh jala yang mencelakakan hidupnya? Atau gambaran burung yang tertangkap dalam jerat, apakah burung itu juga pernah menginginkan untuk dia tertangkap dalam jerat? Sama juga seperti kita manusia, tidak pernah ingin berhadapan dengan waktu yang malang atau buruk, atau waktu yang jahat yang tiba-tiba terjadi menimpa hidup manusia, hidup kita semua. Disinilah pentingnya untuk kita membutuhkan hikmat Tuhan. Kita sangat butuh hikmat Tuhan di dalam pengaturan waktu kita. Selagi sempat, maka kita perlu sesegera mungkin untuk bertindak. Tentu saja dengan taat kepada Tuhan sumber hikmat itu. Karena yang terpenting di dalam hidup bukan kecepatan bertanding kita, juga bukan kekuatan berjuang kita, tapi kesempatan yang masih disediakan oleh Tuhan, penguasa waktu dan pencipta kesempatan. Karenanya, selagi sempat, marilah kita gunakan kesempatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum buku hidup kita akan ditutup, sebelum berakhir jam kehidupan kita, sungguh kita perlu hidup tetap di dalam anugerah dan hikmah yang dari Tuhan, agar kita menggunakan setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan karuniakan itu dengan baik, dengan benar, dan dengan bijak. Mari, selagi sempat, tetaplah terus jadi berkat buat sesama kita. Selagi sempat, hiduplah terus mengandalkan berkat yang dari Tuhan. Dan selagi sempat, marilah kita terus berbagi berkat buat sesama kita. Jadi berkat buat sesama pada saat di mana setiap kesempatan yang ada masih tersedia buat kita. Selamat menjadi berkat. Ayo semangat lagi. Tuhan mengasihi kita. Amin.